Kalau Pak Yanto bilang semakin banyak, berarti itu termasuk salah satu permintaan untuk jangan banyak-banyak gitu ya, maksudnya Pak Yanto ya. Jangan banyak-banyak yang di HP, jangan banyak-banyak gitu. Iya, iya nggak banyak, nggak banyak. Nggak kita banyak. Tenang, nggak banyak Pak. Insya Allah. Saya sudah apa namanya tahu, maksudnya sudah memahami itu. Tenang, 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 Oh, tenang. Beneran tenang, tidak usah khawatir. Sehingga keterampilan belajar mandirinya akan semakin meningkat. Apa sih belajar mandiri? Monggo kita ulik bersama-sama. Inisiatifnya sendiri, prakarsanya sendiri, motivasi juga harus dibangun sendiri, dan pengaturannya juga harus dibangun sendiri. Tidak perlu diatur orang lain. Hari ini harus belajar, tidak. Makanya di UT itu disediakan yang namanya LMS. Kapanpun mau diakses, monggo. Kapanpun mau diakses, monggo. Tidak ada jadwal khusus kecuali yang ini, yang web. Untuk yang LMS, kapanpun monggo diakses. Kita butuh mengelola waktu yang tadi itu. Kita butuh gemar membaca. Ketika habis membaca, kita harus coret-coret sebagai hasil baca itu. Kemudian bisa menemukan, mengolah, dan memadukan informasi untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Baru dipakai untuk penyelesaian masalah. Dia tambah bingung, tambah kelihatan capek gitu ya. Jangan pasang wajah memelas gitu, Bu Ratna Ning Saski, Bu Fitria jangan pasang wajah melas gitu, Bu Dina jangan pasang wajah melas begitu. Sumber belajar melimpah, nah ini dia. Diakui atau tidak, ada banyak sumber yang harus kita ambil dari berbagai tempat, termasuk diantaranya internet. Tetapi bagaimana kita mampu untuk memilihnya? Yang mana yang benar-benar relevan mendukung untuk tugas kita dan mampu untuk menggunakannya. Jangan copy paste selesai, salah. Kita diharapkan mampu untuk namanya parafrase. Baca, pahami, kemudian tulis sendiri sesuai bahasa kita. Tapi itu sudah lewat kemarin TKP. Sudah selesai semua kan? Sudah nggak ada yang kena plagiasi kan? Alhamdulillah. Di sini tinggal actionnya Bapak Ibu. TAP itu nanti bentuknya adalah studi kasus dan Bapak Ibu diminta untuk mencari akar permasalahannya, mencari kelebihan dan kelemahannya, kemudian diakhiri dengan memberikan saran solusi pemecahan atas kelemahan dari kasus yang disampaikan itu. Hanya itu. Kalau Bapak Ibu sudah beraksi di PKP, kemudian di PTK dan sebagainya, ini sebagai sarana akhir untuk menentukan Bapak Ibu itu layak benar tidak. Karena TAP ini modulnya isinya ya modul-modul sebelumnya. Materi dan pembelajaran PKN, materi dan pembelajaran IPA, IPS, dan seterusnya. Kemudian perkembangan peserta didik. Pendidikan anak di SD. Masih ingat? Semester berapa tuh? Lupa sudah Pak, sudah 9 semester. Ya. Kemudian materi apa lagi? Pembaharuan dan kurikulum. Dan seterusnya. Semuanya akan terlihat Bapak Ibu itu layak enggak untuk benar-benar disandangi atau dikasih gelar sebagai sarjana pendidikan untuk PGSD. Layak, buat kita semua layak untuk itu. Tambah sulit ya dari Guru SD ya. Makanya di setiap kuliah saya pasti bilang, kalau ada orang bilang jadi guru SD itu mudah, pokok bisa baca, bisa tulis, bisa hitung lah, nik sekuni, maka bisa jadi guru SD. Bukan semudah itu Ferguson, saya bilang begitu pasti. Tidak semudah itu Ferguson. Ada banyak konsep yang harus kita pahami. Belum materinya, belum karakteristik siswanya. Selamat pagi junior. Nah, saya Ratna Ning Sasi. Ya, saya senang anak-anak gitu ya. Berapa sudah 12 tahun. Tapi saya belum dapat yang seperti itu. Mohon doanya Bapak Ibu. 12 tahun masih belum dapat yang itu. Padahal sudah pengen banget. 2010 menikah sampai sekarang sudah berapa ya?
13 tahun. 13, Pak. 13. Nah, mohon doanya. Saya senang. Nggak apa-apa. Teman-teman mahasiswa Iya, Pak. dapat speed seperti ini, bawa seperti itu, saya senang. Senang sekali. Oke, saya tambahin lagi. Tip merancang jadwal belajar. Bapak Ibu mungkin punya tips sendiri, tapi saya mau berbagi nih, mau berbagi. Yang pertama, susun tujuan dan target belajar. Kalau memang hanya 5 mata kuliah, Bapak Ibu bisa cek begini. Hari Senin misalkan atau hari Selasa, itu saya harus ngurus 2 mata kuliah. Mata kuliah ini dan ini. Mata kuliah ini pada jam sekian sampai jam sekian. Mata kuliah ini pada jam sekian sampai jam sekian. Ketika hari lain, jangan lakukan. Kemudian hari Rabunya mata kuliah C dan mata kuliah D. Kemudian hari Kamisnya mata kuliah E. Nah, masih ada sisa. Ya dibuat ngopi, Pak. Dibuat sosialisasi. Dibuat ke sana ke sini. Ya, itu. Tapi harus konsisten kita lakukan. Kalau memang jam sekian sampai jam sekian kita khusus mata kuliah ini lakukan. Konsisten. Tetapkan waktu belajar, tadi itu yang saya bilang. Yang realistis, jangan sampai contoh hari Senin mata kuliah A dan B. Yang A ini saya harus pelajari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Itu nggak realistis. Nggak akan mungkin terlaksana tuh. Nggak realistis. Ambisius tapi nggak realistis. Nggak terlaksana itu nanti. Sak jam atau mungkin 30 menit silakan. 30 menit. Kemudian di 30 menit keduanya mata kuliah yang B. Monggo kerja. Pokoknya jangan ambisius, realistik dan juga harus terlaksana. Kemudian tetapkan strategi belajar. Tutornya maunya gimana? Bebas, ya terserah Bapak Ibu. Mau resume monggo, outline monggo, apapun boleh. Kemudian lakukan monitoring keterlaksanaan dalam belajar. Evaluasi. Efektif enggak? Itu kita lakukan. Cari solusi. Tanya kepada teman-teman yang lain. Saya mau tanya, di kelas ini, semester-semester sebelumnya, siapa yang tidak pernah telat tulis satu nama di chatroom? Siapa teman Bapak Ibu yang tidak pernah telat ngirimkan tugas? Tulis di chatroom. Silakan, nulis di chatroom. Respon pertanyaan saya di chatroom. Selama ini, siapa teman-teman panjenengan itu yang nggak pernah telat tugasnya, mengumpulkan tugas? Silakan, langsung dikirim. Tulis nama langsung dikirim. Jangan nama teman yang tidak pernah telat ngirim tugas. Nggak ada, berarti telat semua ya kayaknya ya. Berarti telat semua. Kadang-kadang Pak, kadang telat, kadang enggak Pak. Oh gitu. Yang paling bagus. Kadang. Maksudnya yang paling oke, performan dalam menyampaikan tugas. Semuanya kompak. Berarti kumpulan Bu. Berarti kelompokan nih ceritanya. Semuanya kompak kumpulan tugas. Bu, tradisi. Bu Yani terima kasih. Bu Eci paling bagus. Lanjut yang lain saya tunggu. Bu Eci. Iya, Pak. Nggak pernah telat mengumpulkan tugas ya Bu. Bagus. Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bu, Pak Faisal, nggak pernah tugas mengumpulkan tugas. Iya, Pak. Siap, berarti kenceng banget nih. Siap. Nah, kenapa saya tanyakan seperti ini Bapak Ibu? Pola Bapak Ibu merasakan strategi belajar Bapak Ibu itu kurang efektif, tanyakan kepada suhu-suhu ini. Bu Eci, Pak Faisal, itu tanyakan. Bagaimana Pak sampean belajarnya? Kok nggak telat-telat? Bagaimana belajarnya sampean kok nggak telat mengumpulkan tugasnya? Tanyakan kepada Bu Eci, tanyakan juga kepada Pak Faisal. Oh begini loh, saya begini. Itu, Pak. Gimana Pak Faisal? Biasanya mengerjakannya setelah web. Setelah buat langsung. Itu, Pak. Iya, karena saya sama Eci sering kelompokan itu, Pak. Oh Lupa namanya Mbak Eci.
Nah, itu bisa dicontoh Bapak Ibu. UT itu terkenal dengan kekeluargaannya yang kuat. Mungkin seperti ini yang bisa membangun kita. Tetapi ya dibedakan ya, walaupun hasil dari kelompok, kalau memang itu individu, tugasnya harus dibedakan. Hanya itu Pak, triknya belajarnya, Bu Eci sama Pak Faisal, hanya itu saja. Nggak ada yang Iya, ekstrim, itu entar Pak. ke dukun apa gitu, nggak ada. Gimana Pak? Nggak ada yang ekstrim ke dukun apa itu enggak ya. Oh, enggak Pak, enggak. Kadang Baik, kalau baik. beda dosen tuh ya sharing pendapat. Oke, nggak apa-apa loh. Hubungi tutornya itu, sharing itu nggak apa-apa. Bagus, nggak Ya Pak. apa-apa. Monggo. Baik, seperti itu yang bisa dibagi dari Bu Eci dan Pak Faisal. Terima kasih. Lanjut, ini jenis-jenisnya. Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja untuk memahami modul itu. Bisa mind mapping, bisa outline, bisa resume, sak nyamannya Bapak Ibu. Nah, kita sudah selesai, ngomel saya sudah selesai, kita sudah masuk ke diskusi. Diskusi mengenai apa, mengapa, dan bagaimana TAP itu. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu salah satu aplikasi namanya Jambot. Sudah sangat kenal kan dengan ini teman-teman? Iya, Bapak. Oke. Berarti saya nggak perlu berlama-lama lagi. Saya akan kirim linknya di chat room. Saya juga akan backup ngirim linknya di WA group kita. Oh Pak T keluar sendiri tadi ya? Iya, makanya nggak kelihatan tadi. Silakan. Ini masuk. Ada Pak. Bisa sudah. Ya, kita masuk betul. Terima kasih sudah berusaha untuk segera bisa masuk kembali. Oke, sudah bisa diklik Bapak Ibu. Adakah kendala akses? Sebentar, saya hapusi dulu miliknya teman-teman yang Purworejo kemarin. Tampilan presentasi saya sudah berganti ke Jambot ya Bapak Ibu ya? Iya, Bapak. Sudah. Iya, Oke. Pak. Seperti biasa, Jambot di sini pertanyaannya hanya TAP adalah menurut Bapak Ibu, TAP itu apa, bagaimana, mengapa. Singkat saja, cara menjawabnya begini. Walaupun sudah pernah diajarkan atau sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu tutor yang lain, saya sampaikan juga cara merespon Jambot ini kita pilih yang namanya sticky note. Gambar kertas putih ini tulisannya sticky note. Kalau di HP panjenengan silakan gulir, kayaknya di bawah ya. Di sekitar bawah ada plus gitu, cari pokoknya yang kertas putih begini sticky note. Diklik, yang pertama kali kita pilih warna dulu. Kita mau warna apa? Dan hanya 5 pilihannya. Mau warna apa? Budina Ainun, kuning, hijau, biru, yang merah, yang mana? Apa? Atau oranye. Tulis nama, contoh nih. Kemudian tanda apa nih? Tanda pagar. Bla 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 bla. Disingkat saja Bapak Ibu, karena karakternya terbatas. Kalau sudah, silakan klik simpan. Maka tulisan Bapak Ibu ini akan muncul di sini. Bisa dibesarin, bisa dikecilin. Saya ulangi, sticky note. Pilih warna, tulis nama, tanda pagar, baru TAP adalah.
kemudian simpan. Maka bisa diatur. Mohon maaf dari rekan-rekan ini yang akses memakai komputer atau laptop siapa? Saya, Bapak. Pak Arif, siapa lagi? Pak Darsuki, Pak. Pak Darsuki. Tadi ada ibu-ibu ya. Saya minta tolong, mau ndak untuk membantu saya nata ini, nata miliknya teman-temannya ini. Didata ya Pak Darsuki, Pak Arif, sama ibu tadi yang memakai laptop. Oke, silakan mulai direspon jambotnya. Kalau kena hapus enggak apa-apa, Pak. Kenapa harus dihapus? Enggak apa-apa, Bapak Ibu, enggak apa-apa. Tapi bisa dikembalikan kok Bapak Ibu. Ini halaman 1 Bapak Ibu ya. Kalau memang nanti di halaman 1 sudah penuh, Bapak Ibu bisa berpindah ke halaman 2. Penuh, Bapak Ibu bisa berpindah di halaman 3. Nanti biar ditata oleh teman-teman yang tadi bersedia untuk membantu menata. Yuk silakan mulai untuk direspon. Bu Ratnaning ada apa? Angkat tangan. Oh tadi yang saya tanya pakai laptop ya. Dibantu ya Bu? Dibantu ditatain. Ya, monggo. Silakan 3-5 menit. Saya izin ke belakang sebentar. 3-5 menit. Silakan Bapak Ibu untuk merespon jambot ini. Punya teman-teman harus download juga ya? Punya saya kok harus di-download ya? Kalau pakai HP harus download, Mbak. Oh, gitu ya. Mbak Baret, Baretna. Ya. Aku klik yang link yang dikirim di grup itu ya. Kok harus ngedownload dulu di Play Store ya? Ya, kalau pakai HP. Kalau pakai HP gitu memang. Ya. Itu, Mbak. Pak Darsuki diedit. Isinya pertanyaannya mata kuliah TAP adalah gitu ya.
Pak Hilang, Pak Hilang. Ya itu Sudah Kak, ini saya pakai juga HP, bingung Pak. kenapa kok hilang. Jangan dihapus teman-teman. Karena semuanya ini saya setting bisa ngedit ya. Jangan dihapus yang sudah dikirim oleh rekan-rekan yang lain. Pertanyaannya adalah TAP itu apa gitu. Intinya begitu. Mata kuliah TAP itu apa, bagaimana, dan mengapa. Ya silakan. Kayak seperti ini bisa loh. Pak Dasuki nggak perlu dihapus dulu. Kita klik 3 ini, kita edit. Kita edit bisa. Ini pertanyaannya nih. Nah, titik-titik apa gitu. Kan ngomongkan jambotnya, tetapi mata kuliah ini itu apa menurut Bapak Ibu? Nah. Yuk, saya tunggu. Untuk yang minta download nggak kuat HP-nya Bapak Ibu, kuat kan ya? Biasanya kalau sudah pernah pakai itu nggak minta loh, nggak minta download lagi loh biasanya. Ini barusan masih minta download lewat Play Store, Bapak. Oh iya. Yang iya, lewat iya. HP tapi Pak. Belum selesai downloadnya, Ibu. Iya Pak, belum masih Pak. Oke. Ya, ditunggu. Kita masih tunggu. 2 menit lagi, nggak apa-apa. Itu kena pencet selesai gimana ngeditnya ya? Apa Bu? Gimana Bu? HP selesai Itu terus yang batal. Ada tulisan batalnya. Nah, terima kasih Bu Ratna sudah ditatain. Terima kasih Pak Dasuki sudah natain. Kenapa harus dicoret-coret? Siapa nih coret-coret nih? Arif, terima kasih. Bu Yeni, terima kasih Ibu. Nah, alhamdulillah. Kalau di halaman 1 sudah penuh, monggo. Halaman 2 masih terbuka. Halaman 3 ke belakang masih banyak. Coret-coret nih siapa? Oh, dihapus. Ya bagus. Terus dihapus, Pak. Nah, ini yang saya maksud dengan karakteristik menonjol KSD dibuat mainan. Jabat dibuat mainan juga. Dicoret-coret, diapain gitu. Pak Darsuki, jangan direkam. Pak Darsuki merekam kah? 1 jam 17. Bukan Pak Darsuki yang merekam ya? Enggak Pak, saya rekam Pak. Oh iya. Kalau memang rekam nanti kirim ke saya ya, anunya ya, karena saya butuh juga untuk dokumentasi. Enggak Pak. Saya Nah, lanjutkan hasilnya saya minta gitu loh. Hasilnya saya minta. Soalnya saya gimana? Baru tadi Pak, saya ngerekamnya Pak. Enggak. Oh, ini yang rekam berikutnya siapa nih? Karena tadi saya mau rekod, kok nggak bisa punya saya. Ini tertutup gitu. Artinya nggak bisa ngeklik rekod gitu loh. Saya nggak tahu apakah yang pertama masuk baru bisa, saya nggak paham juga. Nggak apa-apa, seperti saya minta gitu. Soalnya saya diminta dokumentasi pelaksanaan itu. Nggak masalah. Santai, nggak ada masalah kok. Ya Pak, baru masuk ini Pak. Ya Pak, Patik. Ayo Pak, diklik Patik. Link yang ada di WA Group Patik. Saya sampaikan lagi, saya terangkan lagi sebentar. Setelah habis masuk, pilih sticky note. Kemudian pilih warna pilihan panjenengan. Baru ditulis namanya. Nah,
Bapak Saya Ibu, lupa deh kasih nama. TAP itu Pak, apa? gimana Pak? Baru disimpan. Maka akan muncul di Punya sini. saya itu minta tolong hapuskan gimana ya? Yang mana tuh ya? Yang mana, Bu? Yang punya Dina tuh Pak, yang pertama yang salah tidak tahu gimana ngeditnya itu Pak. Jadi saya Ini. nulis lagi. Yang mana Mbak Dina? Oh iya, hapuskan tuh, silakan. Yang paling pojok atas kiri, Bu Retna. Itu dihapus karena Bu Dina sudah, nih yang bawah kiri, naikkan. Punya saya itu udah ada namanya gimana ya? Diedit Siapa ini? dinulis lagi. Enggak, silakan dieditkan Ibu Pak Editor. Yang siapa, Bu? Yang siapa, Bu? Yang ini, Bu? Yang mana, Bu? Ya, yang warna itu apa? Pak, Rafika Zulaika. Warna kuning itu Pak. Setelahnya Arum. Oke. Bu Retna, saya edit ya. Oh, monggo kalau mau diedit Bu Retna. Klik ini, kemudian edit. Siapa orangnya taruh di depan sini. Yuk, silakan. Editkan Mbak Retna. Oke, sudah muncul. Kasih. Sama-sama. Ini siapa nih memecahkan masalah pemecahkan? Editkan yuk, editin yuk. Oke, sambil saya baca Bapak Ibu, terima kasih Bu Dina Ainun Jariah. TAP adalah tugas akhir program yang harus dikerjakan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik. Nah, pertanyaannya, yang harus dikerjakan bentuknya apa? Apakah PTK kah atau apa? Jelas ya. Kemudian untuk Bu Retna, TAP adalah mata kuliah yang diselenggarakan bagi mahasiswa S1 untuk menjelang penyelesaian studi untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Bapak Ibu, bentuknya adalah menganalisa dan memberi alternatif solusi pada permasalahan atau kasus-kasus yang disampaikan sebagai soal. Pak Adi Pranyoto adalah ujian akhir program sarjana yang mengukur penguasaan kompetensi atas program yang diambil. Oke. Bentuknya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan dikit ya. TAP adalah tugas akhir UT yang wajib dikerjakan untuk syarat kelulusan. Nah, TAP adalah mata kuliah untuk mahasiswa FKIP yang telah memasuki semester akhir atau akhir semester. Pada pembelajaran TAP ini diajarkan bagaimana mengatasi atau memecahkan masalah pembelajaran, lalu kemudian mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, sudah bagus ini. Terima kasih Bu Titin. Hal senada juga disampaikan oleh Bu Arum Ayuning Tias, sebuah akademis yang harus diselesaikan mahasiswa untuk menguji pemahaman dan kemampuan di bidang studinya. Kalau PGSD ya PGSD, kalau MAPEL ya MAPEL. TAP adalah bentuk permasalahan. TAP tugas berbentuk permasalahan. Nah ini cocok nih. Kasus atau pertanyaan yang diangkat dari permasalahan nyata. Pembelajaran bidang studi dipecahkan oleh guru. Bu Nur Asmi terima kasih, Bu Yeni terima kasih. Sepertinya sama, Pak Darsuki, betul, sama. Kemudian Bu Nur Afifah terima kasih. Kemudian Pak Muhammad Hairul. Terima kasih. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang masih belum memberikan responnya, kembali saya lanjutkan PPT saya. Sudah berubah Pak Tik, PPT saya sudah muncul lagi atau masih gambot? Sudah Pak. Sudah ya Pak. Baik, ini penguatan untuk kita semua. Bapak Ibu, mengapa dan bagaimana tugas kuliah akhir, mata kuliah tugas akhir program? Untuk memahaminya, memahami konsep TAP, kita runut mulai dari pengertian, tujuan, materi, dan bentuknya. Supaya benar-benar clear. Nanti kita tahu apa yang mau kita lakukan. Kita mau ngapain sih di mata kuliah ini. Ini saya perkecil, apakah masih terlihat oleh teman-teman atau saya harus perbesar lagi? Masih terlihat ya.
Pertama, pengertian TAP adalah tugas mahasiswa program sarjana. Tugas ini dalam bentuk permasalahan atau kasus-kasus yang diangkat dari masalah nyata pembelajaran. Untuk apa? Melatih sekaligus menguji mahasiswa agar dapat berpikir secara komparatif, membandingkan yang terjadi di lapangan dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari mulai semester awal, semester pertama dulu, agar dapat berpikir komprehensif berdasarkan teori dan praktek yang telah diikuti selama menempuh perkuliahan. Ini pamungkas lah, semua kemampuannya dimunculkan di sini. Tujuannya untuk mengukur penguasaan kompetensi akhir mahasiswa melalui ujian yang menuntut mahasiswa bisa mengaplikasi pemahaman pengetahuannya, sikapnya, value-value-nya, keterampilannya yang diperoleh dari berbagai mata kuliah dalam memecahkan masalah pembelajaran secara berimbang atau komprehensif. Materinya apa saja? Materi dalam TAP yang perlu kita pahami, Bapak Ibu butuh untuk membuka lagi modul, tapi saya sudah buatkan rangkuman nanti, bisa jadikan sedikit pedoman untuk membuat analisa. Nanti akan saya kirim lewat LMS, Bapak Ibu bisa download apa saja yang akan kita pelajari, dan sedikit cuplikan-cuplikan sudah sudah saya tuliskan juga. Ambil dari internet kemudian saya editing. Yang pertama, penguasaan bidang ilmu. Yang kedua, pemahaman mengenai karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan kepribadian dan keprofesionalan yang dikemas dalam bentuk kasus. Ini bentuk soal TAP itu seperti itu. Karakter soal TAP itu yang pertama menuntut kita berpikir tingkat tinggi. Mampu menghubungkan, mampu melihat suatu kasus itu dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, bersifat problematik, menyeluruh, terbuka, dan terarah. Artinya apa? Setiap mahasiswa pasti punya pandangan berbeda. Contoh nyata. Budina mengajar matematika. Ngajar diterangkan, kasih contoh, kemudian suruh ngerjakan. Ada ilustrasi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya, tuliskan kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan Budina. Kalau Anda diminta untuk memberi saran, apa yang akan Anda sarankan? Mungkin Pak Tik akan bilang, sudah bagus. Berdasarkan teori dari siapa? Contoh, Jean Piaget. Jangan sampai salah sebut lagi ya. Jangan sebut Jean Piaget. Jean Piaget. Begini. Maka sudah tepat. Pak Hairul bisa jadi berbeda. Kalau menurut saya nggak cocok. Itu nggak sesuai. Karena menurut Vygotsky, mereka harus membangun konstruksinya sendiri. Bu Yeni punya pendapat lain. Harusnya begini, menurut Prudential misalkan. Menurut Gardner misalkan. Semua nggak salah. Yang penting punya sandaran alasan. Punya sandaran ahli. Inilah yang dimaksud TAP itu memandang sebuah kasus dari berbagai sudut pandang. Yang penting alasannya dan juga ahlinya itu relevan, nyambung dengan permasalahan itu, maka bisa jadi itu jawaban yang juga bisa dianggap benar. Sehingga karakteristik soal TAP itu seperti itu, bersifat problematik, menyeluruh, dan terbuka terarah. Terutama yang terbuka terarah ini memungkinkan mahasiswa menjawab dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan teori, prinsip, prosedur yang sudah pernah dipelajarinya. Di sini, Adik. Oke. Karakteristik soal TAP juga mampu mengukur, malah salah ini, mampu mengukur kompetensi mahasiswa semester akhir. Produknya apa sih Pak? Nanti ya juga soal biasa, soal studi kasus. Kita hanya memberi jawaban soal di kasus. Kita tahu masalahnya di mana tuh. Kemudian kita tahu kelebihan dan kelemahannya.
kita mampu memberikan solusi. Seharusnya begini menurut saya. Tapi ingat, setiap solusinya harus didasarkan pada ahli. Jangan bensemben. Menurut saya sendiri, nggak valid kalau seperti itu. Tapi nggak usah khawatir. Saya sudah memberikan rangkuman sekitar adalah hanya 5-8 lembar. Insya Allah ini nanti semua akan lengkap ada di situ. Karakteristik mapel PKN seperti apa bisa jadikan sandaran analisa. Karakteristik anak seperti apa juga bisa kita jadikan. Termasuk teori-teori belajar. Teori belajarnya Thorndike tentang drill dan praktis yang dilakukan berulang-ulang. Teorinya Ausubel tentang makna dari pembelajaran, meaningful learning. Teorinya Jean Piaget tentang perkembangan intelektual anak. Teorinya Vygotsky tentang konstruktivisme. Brunner tentang enaktif, ikonik, dan simbolik. Polya dengan inquiry-nya. Van Hill dengan matematiknya. Termasuk Howard Gardner dengan multiple intelligensinya. Dengan sedikit penjelasan bisa jadi sandaran. Oh, saya milih ke arah ini kayaknya cocok. Jadi Bapak Ibu mampu. Oh, ini miliknya si A. Oh, ini miliknya ahli ini. Sehingga setiap alasan yang disampaikan sebagai jawaban, Bapak Ibu punya sandaran. Punya sandaran ahli. Ini mengacu pada ahli siapa, begitu. Tenang, nanti akan saya kirimkan ini. Saya kan bilang dari tadi, saya bukan menekan tapi saya membersamai. Karena tutor itu bukan dosen. Tutor itu teman. Tutor itu konco, kanca. Jadi kalau ada kesulitan ngomong, kita selesaikan bersama-sama. Begitu. Ceria dong, saya dari tadi habis bilang apa masalah ujian, masalah tugas-tugas kok kayaknya cemberut semua. Bu Selvi nggak senyum, Bu Yeni tok yang kelihatan senyum sama Bu siapa? Ratnaning Sasi. Bu Nur Asmi juga nggak senyum. Bu Nur Afifah nggak senyum. Kok jadi takut toh saya Pak Andri. Pak Andri ya, Pak siapa ini? Pak Yudianto. Jangan-jangan nanti habis ini disatru saya pas. Tidak disapa begitu. Tenang, saya bersamai, tak kancani, saya temenin. Jadi kita friend begitu. Kita bukan guru sama murid tapi kita sama-sama pembelajar. Long life education-nya masih saya pegang benar. Walaupun saya di guru penggerak fasilitator, kita teman, friend. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan. Sampaikan. Ayo dong, senyum dong. Terima kasih atas senyum dari Bapak Ibu semuanya. Saya lanjut. Mata kuliah pendukung TAP, kalau mau di screenshot monggo. Kalau tidak, ya Bapak Ibu di LMS itu bisa download itu sudah. PPT-nya sudah ada. Kalau memang mau download. Yang buka LMS. Yang nggak buka ya di screenshot nggak apa-apa ini. Nggak masalah juga. Yang buka LMS Udah bisa. buka, udah di-download, Pak. Alhamdulillah, matur nuwun nyonya menir. Penguasaan bidang ilmu, kembali kepada yang atas tadi loh. Ini loh Bapak Ibu materinya. 1. Penguasaan bidang ilmu. 2. Pemahaman peserta didik. 3. Pembelajaran yang mendidik. 4. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Nah, isinya apa saja? Yang pertama, bidang ilmu. Modul materi dan pembelajaran PKN. Atau kalau kurikulum merdeka, pendidikan Pancasila gitu ya, dianggap begitu. Kemudian modul pembelajaran dan materi IPS, IPA. Kalau di kurikulum merdeka, IPAS. Modul materi pembelajaran matematik, modul materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ini masalah substansi kurikulumnya. Masalah penguasaan bidang ilmunya. Dan di lembaran yang saya sudah susun ini juga sudah ada. Kalau PKN itu harus apa unsur-unsurnya yang muncul. Kalau IPS itu yang muncul apa. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu yang muncul unsur-unsurnya apa. Sehingga nanti bisa kita buat sandaran untuk menyampaikan analisanya. Saya ambil contoh. IPA itu ada yang namanya unsur konsep dan juga ada unsur proses.
Kalau di IPA tidak bisa atau pembelajaran tidak menunjukkan adanya suatu proses, tidak berpraktik anak-anak itu, maka kita akan sulit untuk menilai proses. Maka dari itu bisa panjenengan jadikan analisa. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Feni Septian membelajarkan IPA kurang cocok menurut saya. Karena pada konsep IPA ada karakteristik proses. Di sana tidak muncul dalam pembelajarannya. Nah, itu loh. Sehingga ini penting nih, lembaran ini penting. Nanti akan saya kirim via LMS. Kemudian yang kedua, pemahaman peserta didik. Mata kuliah perkembangan peserta didik dan pendidikan anak di SD. Masih ingat kan semester berapa tuh? Lupa ya, lupa pasti. Tapi pasti ingat. Pasti pernah dapat mata kuliah ini. Semester 6, Perkembangan peserta didik. sekitaran semester 2. Nah, ini tentang teori-teori belajar dan juga tentang strategi, metode, teknik pembelajaran. Sama karakteristik anak, perkembangan kognitif anak, perkembangan intelektual anak, perkembangan sosial emosional anak. Pasti dapat di dua mata kuliah ini. Ini juga bisa jadi sandaran analisa. Masa anak SD sudah harus suruh presentasi tidak terbimbing, presentasi radikal, nggak mungkin. Rujuknya kemana Bapak Ibu? Alasan saya itu tidak cocok menurut ahli di modul perkembangan peserta didik, anak usia SD harus dibimbing dalam presentasinya. Nah, semua yang panjenengan keluarkan sebagai analisa ada dasar, ada sandaran teorinya. Tidak boleh ngomong ben-seremben. Menurut Pak Muhammad Yudianto, ya nggak boleh, karena bukan ahli. Menurut Pak Tekno, nggak boleh, karena bukan ahli. Tapi kalau Pak Tek sudah punya PTK, dan di sana sudah dipublis, menurut Pak Tekno, dalam artikelnya, boleh. Karena pada saat Pak Tek menyusun artikel itu, Pak Tek juga pasti menyandarkan pada ahli sebelumnya. Gitu ya. Jadi setiap yang dituliskan di dalam analisa TAP itu harus punya sandaran ahlinya. Sandaran konsep dari ahlinya. Lanjut. Untuk pembelajaran yang mendidik, mata kuliah yang harus diingat kembali adalah pengembangan kurikulum dan pembelajaran, komputer dan media pembelajaran, tes dan asesmen di SD. Pernah masih ingat kan evaluasi pembelajaran di SD? Semester berapa tuh? Yang tentang validitas, reliabilitas, bagaimana memperbaiki soal, kemudian daya beda. Sudah lupa ya? Semester 6 kayaknya Pak. Semester 6, oke. 6. Itu juga penting. Untuk melihat evaluasinya sudah benar belum? Pada proses evaluasinya dalam kasus itu sudah benar belum? Dan terakhir, pengembangan kepribadian dan keprofesionalan, modul pembaruan pembelajaran di SD. Kayaknya baru ini, maksudnya semester-semester akhir-akhir ini. Kemudian profesi keguruan dan PTK. Kenapa harus PTK? Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menemukan masalah, menganalisa, memberikan solusi, Bapak Ibu ditutup dengan membuat RPP, Rencana Perbaikan Pembelajaran. Wayahe begini loh, seharusnya itu begini loh RPP-nya. Makanya PTK penting, keterampilan dalam membuat RPP penting dilakukan sebagai pelengkap dari analisa tadi. Sudah tahu masalahnya, mampu menyampaikan analisanya, mampu memberikan solusi perbaikannya, dan diwujudkan dalam bentuk rencana perbaikan pembelajaran. Yang tidak muncul di dalam kasus yang disampaikan sebagai soal, dan sudah sampean lakukan analisa, diperbaiki. Seharusnya begini loh langkah-langkah pembelajarannya, menurut saya yang paling tepat. Ini saya rasa mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman penuh tentang bagaimana caranya nanti. Tidak harus sekarang kita selesaikan. 8 pertemuan itu pelan-pelan kita kerikiti satu persatu, sedikit demi sedikit. Yang penting panjenengan semangat, saya akan lebih semangat.
Kalau panjenengan loyo, saya ya tak biarin loyo juga, gitu aja. Kalau semangat, ayo bareng-bareng semangat. Hidup itu memang pilihan. Mau semangat, mau tidak, itu pilihan kita masing-masing. Ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Ya nggak harus buka-buka semua tuh. Nanti di catatan kecil ini segera saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu supaya lekas plong gitu. Lekas plong, ada jalan terang, ada jelas, ada jelasan sedikit dalam rangka menjawab bagaimana menjawab soal itu. Bentuknya adalah uraian yang dikemas dengan kasus pembelajaran. Kegiatan pengembangan dilengkapi dengan serangkaian pertanyaan. Ini bentuk soalnya. Kasus ini mengandung unsur yang pertama paparan peristiwa, yang kedua masalah yang menjadi fokusnya apa, kemudian informasi terkait dengan masalah. Di dalam soalnya akan muncul itu. Baru nanti dimintai untuk ngapain. Diminta untuk menganalisa evaluasinya kah? Diminta untuk menganalisa konten materinya kah? Diminta untuk menganalisa misalkan proses pembelajarannya kah? Nah itu, di situ. Ada 6 unsur nanti. Kemudian, ini refleksi kita bahwa ujian akhir program sarjana untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa atas suatu program yang diambilnya, itulah TAP atau tugas akhir program. Melalui TAP, mahasiswa diuji kemampuannya untuk apa saja, mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah, bahkan sampai memberikan solusi. Untuk memudahkan dalam mengerjakan soal-soal TAP, hendaknya menguasai mata kuliah pendukung TAP. Lihat lampiran 1, yang ini tadi, yang sudah saya sampaikan ini. Nah ini lampiran 1 nih. Nah, yang tadi kita bahas tuh, apa saja yang harus kita siapkan menuju TAP. Oke, diskusi 1, walaupun bentuknya bukan diskusi, tadi diwakili oleh Jambot, saya nyatakan selesai, kita masuk pada diskusi yang kedua. Ini yang saya maksudkan, LMS menjadi tulang punggung dari TUET. Karena input diskusinya saya minta di LMS. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngecek LMS, di TUET kedua bingung mau ngapain, apa yang sudah saya siapkan, nggak tahu. Makanya sesekali dicorni anunya, LMS-nya. Supaya tahu, oh saya harus siap ini, begitu. Hanya Pak Darsuki saja, tapi Pak Darsuki tadi saya buka respon di LMS-nya, itu hanya bentuk umum, kurang sarpras, kemudian kurang media dan sebagainya. Tidak dipaparkan secara detail. Sehingga hari ini akan saya berikan 1 contoh kasus, kemudian Bapak Ibu saya minta untuk merenung apa yang salah dari kasus itu, kemudian solusi apa yang mau Bapak Ibu tawarkan. Belajar, tidak usah mikirkan aturan dalam memberikan analisa. Dicek permasalahannya apa, solusinya kira-kira apa. Begitu ya. Ini dia. Amati, tak besarin kalau kurang besar. Sekali lagi, tidak usah berpikir ahli siapa yang harus menjadi sandaran solusi. Tidak usah. Yang ada di kepala Bapak Ibu, solusinya apa? Sampaikan saja. Tidak usah berpikir ini sesuai dengan biasa, ini sesuai dengan Vygotsky. Nggak perlu. Yang penting ini ada masalah, kita hanya dicoba saja kan hari ini. Ya Bu, Bu Dina? Tutupan sebelah sebelah tutup Pak layarnya. Nggak kelihatan Pak. Apanya? Bentar, Itu Pak. yang soal Ada gambar. abu-abunya Pak. Soalnya Pak lah, kelihatan Pak. Lagi Pak. Tutupan lah. Ya Pak, gitu saja Pak. Loh, Oke. Ingat Bapak Ibu, tidak usah berpikir ini teori siapa, nggak perlu. Yang penting yang muncul, karena ini latihan, hanya latihan ya, Pertama ini latihan.
Saya hanya ingin minta Bapak Ibu, masalahnya ada di mana? Kemudian alternatif solusinya apa yang Bapak Ibu pikirkan untuk memperbaiki ini? Harusnya bagaimana, Bu Indah? Silakan. Saya rasa di permasalahannya di media pembelajarannya ya Pak, yang digunakan masih konvensional. Pak Darsuki ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, simpan dulu supaya nggak mengganggu teman-temannya. Simpan dulu. Sehabis 3 menit berikutnya atau 4 menit berikutnya nanti Pak Darsuki menyampaikan pertama. Simpan dulu, maksudnya di reng-reng dulu supaya nanti bisa lebih lengkap yang disampaikan. Kesempatan pertama untuk memberikan analisanya nanti saya berikan kepada Pak Darsuki pertama, kemudian Bu Nur Asmi Sofiatur untuk yang kedua, ya. Pak Darsuki. Inggih Pak. Oke. Habis ini ya, saya menyampaikan ya. Silakan teman-teman yang lain dilanjutkan untuk analisanya di pemahaman pikirannya. Nanti Pak Darsuki dan Bu Nur Asmi pertama akan menyampaikan. Oke, stop. Waktu habis. Silakan Pak Darsuki. Yang lain mohon untuk didengarin analisa dari Pak Darsuki dan juga solusinya. Habis ini Pak Bu Nur Asmi, karena tadi sudah resen. Betul ya Bu Nur Asmi ya? Siap Pak? Setelah Pak Darsuki ya? Oke. Silakan Pak Darsuki. Monggo. Menurut saya untuk kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia sepertinya ini yang disampaikan Bu Indah itu perlu dilengkapi karena masih menggunakan pembelajaran konvensional dan di mana untuk menarik minat motivasi belajar siswa itu masih kurang. Saya rasa seperti itu. Sehingga perlu adanya media pembelajaran yang inovatif seperti menggunakan media pembelajaran yaitu literasi, yaitu pemanfaatan perpustakaan atau media digital, sehingga minat belajar siswa itu meningkat dan kondusif. Itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih aplaus untuk Pak Darsuki yang memberikan analisa dari sisi proses pembelajaran yang didukung oleh media. Betul ya Pak? Diharapkan untuk menambah literasi dengan memanfaatkan literasi digital dan juga perpus. Oke juga. Apakah Bu Nur Asmi juga akan memandang dari sudut pandang yang berbeda atau sama? Saya persilahkan Bu Nur Asmi. Baik Pak, untuk analisa saya dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Indah di kelas untuk memaparkan materi pantun. Ibu Indah pertama telah bagus melakukan apresiasi dengan membacakan pantun jenaka di dalam buku paket sehingga siswa tertarik dan untuk mengikuti pembelajaran. Namun setelah itu pembelajaran yang dilakukan Ibu Indah tidak menarik lagi karena beliau masih menggunakan metode pembelajaran konvensional atau masih menggunakan metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru-guru pada zaman dulu, yaitu hanya berpusat pada guru.
Ibu Indah mungkin lupa untuk memberikan peran kepada anak-anak di dalam kelas. Seharusnya untuk saat ini, anak-anak memiliki peran yang lebih besar daripada guru di dalam kelas. Ibu Indah bisa menggunakan metode pembelajaran seperti bermain game atau yang lainnya sehingga anak-anak lebih tertarik dan memiliki pengalaman belajar yang lebih berkesan sehingga materi yang disampaikan lebih masuk dan bisa disimpan di dalam memori anak dengan jangka yang lebih lama. Itu Pak. Terima kasih, cukup Ibu. Aplaus Ibu dulu Indah untuk mungkin juga memiliki Indah. penguasaan terhadap kelas yang kurang Pak, sehingga anak-anak tidak dapat terkendali saat Ibu Indah mencatat materi di papan. Seharusnya Ibu Indah memberikan kegiatan lain kepada anak-anak sehingga saat Ibu Indah mencatat di papan, anak-anak bisa melakukan kegiatannya sendiri sehingga tidak ramai. Oke, terima kasih. Aplaus lagi. Banyak yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Asmi. Yang pertama, kelebihannya ada kok ini, bukan hanya kelemahan, betul. Kelebihannya adalah mampu membawa anak dalam persepsi motivasinya naik. Walaupun mungkin hanya sedikit memberikan pantun jenaka sehingga anak-anak loh kok lucu ya, sehingga motivasinya bisa naik. Terus selanjutnya memang agak banyak kelemahan. Yang pertama adalah kalau menurut saya tuh ya betul tadi itu tidak memperhatikan kebutuhan belajar anak. Metodenya konvensional seperti yang disampaikan oleh Pak Darsuki dan juga Ibu Nur Asmi. Kemudian peran anak masih belum diakomodir. Bisa kok pakai game atau kata berantai. Dibuat kata berantai kalau pantun. Tapi belakangnya sama ya, rimanya sama belakangnya ya gitu. Kata berantai akan lebih menyenangkan. Kemudian Bu Indah seperti disampaikan oleh Bu Nur Asmi juga tidak memperhatikan long term memory anak. Kegiatan yang memberi kesan, kalau Bapak Ibu mau merujukkan kepada pendapat ahli, kegiatan yang memberikan kesan miliknya Ausubel, meaningful learning, itu bisalah ke sana, ke arah sana, ditambah dengan konsep-konsepnya. Tapi secara umum kita bisa mampu memberikan sebuah analisa. Kurang menyenangkan, kurang bermakna. Kemudian penguasaan kelas. Penguasaan kelas itu bukan hanya guru yang senior yang punya kemampuan itu. Guru-guru yang baru, guru-guru muda seperti adik-adik saya ini juga seharusnya mampu, karena keterampilan penguasaan kelas bukan dilihat dari masa jam terbang, namun dari kreativitas dalam menyusun proses atau rencana pembelajaran. Ketika rencana sudah tersusun dengan baik, mau guru senior, mau guru senior, mau guru junior, semuanya kalau dilaksanakan akan tertata. Mereka nggak ada waktu anak-anak itu untuk ramai. Mereka tertarik dengan proses pembelajarannya. Nggak ada waktu untuk ganggu temannya. Nggak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang kurang baik di kelas. Tetapi mereka akan fokus mengikuti proses pembelajaran. Intinya ada di kreativitas guru. Satu lagi, terima kasih. Saya belum melihat analisa yang merujuk pada evaluasi. Analisa yang merujuk pada evaluasi. Karena itu jelas loh, di bawahnya sudah muncul nih. Nggak ada yang angkat tangan? Terima kasih atas penyampaiannya. Untuk evaluasi, saya rasa ini punya keterkaitan atau sambung runtungnya dengan proses. Ketika prosesnya sudah tidak kurang baik seperti ini, jelas dong mau dievaluasi model kayak apa saja, insya Allah juga mengecewakan. Oke. Nah, guru memberikan evaluasi di sini walaupun tidak secara tertulis di situ bilang secara apa evaluasi dilakukan, tetapi di sini hasilnya mengecewakan. 60% siswa masih berada di bawah standar. Dan ternyata siswa masih belum menerapkan fitur-fitur pantun dalam sebuah pantun. Namun ketika proses pembelajarannya dilakukan dengan memperhatikan kinerja anak, anak-anak diberikan kegiatan yang bermakna. Insya Allah, kayak apapun model evaluasinya, memberikan hasil yang lebih baik. Itu Bapak Ibu.
Sekedar coba ya, ini namanya uji coba. Ini namanya uji coba. Nggak usah mikir. Tapi nanti ketika kita menyelesaikan soal TAP saat ujian, harus benar-benar lengkap dengan pandangan-pandangan ahli. Harus benar-benar lengkap. Sudah agak terbuka, sudah ada agak gambaran, sedikit jelas mengenai mata kuliah ini. Cukup jelas, Pak. Sedikit Cukup. jelas. Oke. Sedikit jelas. Baik. Waktu kita sudah hampir habis Bapak Ibu, itu contoh saja. Bapak Ibu bisa lihat kok di dalam buku modulnya, di sana ada contoh-contoh, bahkan sampai pembagiannya disampaikan juga. Dan bagaimana teknik menjawabnya juga sudah ada. Dan kita akan pelajari 8 minggu ini. Mudah-mudahan bisa memberi bekal, benar-benar memberi bekal pada kita untuk masuk atau menyelesaikan soal TAP dengan baik dan sukses. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada tugas partisipasi. Ini jangan dianggap berat. Bapak Ibu hanya saya minta untuk menuliskan permasalahan di sekolah, di kelas Bapak Ibu. Sak paragraf, 2 paragraf nggak ada masalah. Kayak contoh ini tadi. Contoh Bu Indah ini. Contoh Bu Indah ini. Kemudian nanti kita buat latihan. Kita saling tukar dengan teman untuk diberikan analisanya. Paham ya? Nggak berat loh ya. Sebentar. Berat enggak seperti itu? Kalau berat enggak usah ada jadi. Berat enggak? Coba, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Untuk melatih juga, Pak. Iya kan? Kalau Satu basic paragraf, 2 story paragraf, 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Yang penting mengandung permasalahan. Ini buat latihan kita untuk saling memberikan tanggapan atau analisa. Seperti ini nggak ada masalah. Seperti ini. Yang saya tampilkan ini, ya. Siap, Pak. Kemudian ditaruh mana? Perhatikan. Tuliskan hasil pengamatan tentang permasalahan pembelajaran pada web 1 hari ini yang sudah dipahami sekarang ini secara detail dan lengkap. Format bebas. Mau pakai web silakan. Mau pakai PDF silakan. Mau link Canva silakan. Ya. Mau link Canva silakan. Tulis permasalahan persis kayak yang Bu Indah tadi. Tapi seakan-akan kita sendiri yang bermasalah. Kita sendiri yang bermasalah. Kemudian diupload di mana Bapak Ibu? Uploadnya di LMS. Upload di sesi 2, tugas partisipasi individu. Di sana sudah saya sediakan kantong tugas. Kantong pengumpulan tugas. Kapan terakhir? Minggu depan. 20 Oktober 2023. Sehari sebelum TUEP 2. Karena di TUEP 2 kita belajar analisa. Kita belajar analisa. Sebisa mungkin diawali supaya bisa dibaca temannya, supaya ketika temannya dapat bagian punya Bapak Ibu, bisa langsung memberikan analisanya. Oke, di mana tempatnya itu? Ini dia. Tak bukakan sekalian biar nggak bingung. Salah. Oke. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sesi 2. Tugas partisipasi individu. Di sini nih Bapak Ibu ngumpulkan. Diklik. Kemudian di sini nanti akan upload submission. Punya Bapak Ibu. Dikirim ke situ. Di Word boleh. Di Excel nggak boleh ya, nggak bisa ya. Di PDF boleh. Atau mungkin bentuknya gambar juga nggak masalah. Isinya apa? Isinya permasalahan dalam pembelajaran. Persis kayak yang saya sudah sampaikan tadi. Kayak yang Bu Indah tadi ini. Nah, sedikit saja, jangan jauh-jauh. Karena kita belum menganalisa secara lengkap. Nanti beda proses di pertemuan 7, kita benar-benar bisa menganalisa lengkap. Ini pelan-pelan, sedikit-sedikit kita mulai untuk latihan menganalisa. Oke, paham tugasnya Bapak Ibu? Masih ada yang perlu ditanyakan untuk tugas? Iya, Pak.
Clear? Paham, Pak. Clear. Berarti tugasnya itu satu ya, Pak? Apa Bu? Tugasnya apa? Tugasnya kan ada 2, hasil pengamatan tentang pada hari ini itu yang 1 sama yang satunya itu membuat soal analisis dijadikan 1 ya, Pak? Untuk yang sesi 1 sudah nggak usah dipikiri karena udah lewat. Nggak usah dipikiri. Jadi tugasnya hanya 1 ini. Ini dia tugasnya. Menuliskan pengamatan, anggap nggak usah pengamatan lah ya. Menuliskan permasalahan pembelajaran yang pernah kita alami atau teman-teman kita alami secara detail dan lengkap. Seperti yang Bu Indah tadi. Saya guru kelas 4, pernah mengajar IPAS. Saya melakukan begini sampai pada penilaiannya seperti apa. Nanti akan saya crossing kepada teman-teman yang lain, miliknya Bu Dina ini dianalisa siapa. Bu Dina akan mendapatkan miliknya siapa untuk dianalisa. Hanya itu tugasnya. 1. Perkara tugas yang di sesi 1 lupakan, sudah lewat. Hanya 1 ini yang harus dikerjakan. Ya, paham? Tulisan tadi itu, permasalahan itu, upload di sesi 2, tugas partisipasi individu. Jelas? Jelas, Pak. Benar, jelas. Nanti tanya lagi. Benar, jelas. Kapan terakhir? Ya, Sehari sebelum web 2. Hari Sabtu. 21 Oktober. Mohon maaf, ini karena settingan yang kemarin. Settingan hari Sabtu. Kita kan Minggu ya, berarti terakhir adalah hari Sabtu. Oke. Cukup Bapak Ibu. Untuk next konsep, kita akan pelajari substansi pendukung 1 persatu, 8 langkah memahami dan menganalisa kasus. Kemudian kita coba untuk uji coba kedua, menganalisa kasus miliknya temannya yang ada di tugas yang barusan dibilangin tadi. Nanti akan kita bahas bersama, dianalisa di pertemuan yang kedua. Selanjutnya, nanti saya akan kirim link juga, saya minta refleksi dari Bapak Ibu. Perasaannya bagaimana, pengalamannya apa, kemudian penerapan berikutnya seperti apa. Itu, kemudian terakhir, ini pasti saya berikan di mata kuliah yang saya ampu. Setiap akhir sesi saya pasti kasih quote hari ini. Ini dari Mahatma Gandhi Bapak Ibu. Biarkan jendela dan pintu rumahku tetap terbuka lebar, sehingga semua angin dari utara, selatan, timur, barat dapat meniup ke rumahku. Tetapi jangan sampai meruntuhkan fondamen rumahku. Artinya, boleh, bagus, kita menerima pemahaman dari berbagai jenis ahli. Dari Prancis, dari Jerman, dari China, dari Thailand, boleh ahli-ahli. Siapa saja namanya tadi itu yang saya sebut satu persatu. Dari Polya, dari Keckner, dari Zahorik, dari Frodenzel, dari Howard Gardner, dari Jerome Brunner, dari Piaget, dari Vygotsky, boleh. Tapi jangan sampai meruntuhkan landasan pendidikan berdasarkan Pancasila sebagai bagian dari fondamen pendidikan nasional kita. Paham Bapak Ibu? Sebagus apapun teori mereka, kalau tidak relevan, tidak cocok dengan ideologi fondamen Pancasila kita, tidak akan bisa membawa kita dalam kemajuan. Ini quote kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ada sudah kekurangan. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyain atau didiskusikan lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih. Sudah cukup Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silahkan bagi petugas foto untuk mengambil foto. Bagi petugas senoman dipersilakan untuk menjalankan tugasnya. Digambari. Saya mau foto, mau kirim ke grup kita. Di gambarku kok gak enak? Oh ada ya. Oke. Terima kasih. Saya potret dulu. Nah.
Saya tidak tahu apakah pas pose bagus atau tidak. Saya kirim ke WA grup kita. Yang lain yang sempat foto saya persilakan kirim juga ke WA grup kita. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa apanya Pak yang tidak terasa. Dari tadi sudah ngantuk saya kok bilang nggak terasa. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Selamat melanjutkan kepada tuas berikutnya. Ada enggak jam kedua? Ada ya? Ada, Pak. Tetap semangat. Saya selalu siap mendampingi apapun permasalahan Bapak Ibu semuanya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Yudhiyatno. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan ambil jeda, lanjut mata kuliah kedua. Siap, Pak. Izin meninggalkan ruangan.